Ini adalah kisah tentang Dewa Naca, salah satu dewa pelindung dalam mitologi Tiongkok. Dikisahkan, Naca lahir pada masa dinasti Shang di sebuah benteng militer di jalur Centang. Ayahnya adalah komandan militer yang bernama Li Qing yang nantinya akan bergelar Raja Langit Pembawa Pagoda, dan ibunya bernama Nyonya Yin. Sebelumnya, ayah dan ibu Naca telah memiliki 2 putra yang bernama Cinca dan Muca. Pada waktu itu, Li Qing sedang gelisah karena istrinya telah mengandung selama 3 tahun 6 bulan, tetapi belum juga melahirkan putranya yang ketiga. Suatu malam, Nyonya Yin bermimpi kedatangan seorang pendeta Tao. Pendeta Tao tersebut sebenarnya adalah seorang mahadewa yang sedang menyamar. Ia membawa bola merah dan kemudian melemparkan bola tersebut ke perut Nyonya Yin, lalu berkata, "Inilah putramu, terimalah." Bola merah itu kemudian masuk ke pusar Nyonya Yin, dan setelah itu Nyonya Yin tersadar dari mimpinya, lalu merasakan perutnya sangat sakit. Melihat hal itu, para pelayan pun panik dan segera memberitahu Jenderal Li Qing. Ternyata, pada saat itu, Nyonya Yin akan segera melahirkan. Alangkah terkejutnya Jenderal Li Qing melihat yang keluar dari kandungan istrinya bukanlah bayi, melainkan sebongkah bola daging. Bola daging tersebut licin dan terus bergulir ke sana kemari. Meyakini bahwa selama ini yang ada dalam kandungan istrinya adalah siluman, Li Qing kemudian segera menyerang bola daging tersebut dengan pedangnya. Setelah berkejaran di dalam rumah selama beberapa saat, Li Qing pun berhasil membelah bola daging tersebut menjadi 2. Lalu kemudian, seorang bocah melompat keluar dari belahan bola daging tersebut. Bocah yang keluar itu langsung dapat berbicara dan berjalan. Ia mengenakan baju oto merah, dan di tangan kirinya, ia memegang sebuah gelang emas yang besar. Ia memanggil Li Qing dengan sebutan ayah. Li Qing sangat sayang dengan putra ketiganya ini. Dia menamai putra ketiganya ini Li Naca. Naca sangat suka bermain di pantai dekat rumahnya. Suatu hari, Naca mengajak pelayannya untuk bermain di pantai tersebut. Karena hari sangat panas, Naca kemudian berendam di pantai itu. Pakaian Naca yang bernama Otto, yang tidak lain adalah selembar kain merah yang berfungsi sebagai penutup dada dan perut yang dibawanya sejak lahir itu kemudian dilepasnya lalu dicuci. Namun, Naca tidak menyadari bahwa hal tersebut akan mengundang bencana, karena baju Otto yang dipakainya itu adalah pusaka dewa yang berasal dari kahyangan. Begitu baju Ottonya dimasukkan ke dalam air, seketika itu juga air berubah menjadi merah dan mendidih. Dan kucukan dari baju Ottonya itu menyebabkan air bergetar dengan hebat. Getaran air tersebut terasa sampai ke istana Raja Naga Laut Timur. Raja Naga lalu mengutus Jenderal Li Qing untuk memeriksa keadaan di atas. Saat tiba di permukaan laut, Li Qing melihat seorang bocah kecil yang sedang berendam dan mencuci baju. Li Qing kemudian menegur Naca, tetapi Naca tidak memperdulikannya. Oleh karena itu, Li Qing langsung menyerang Naca. Naca yang melihat seekor makhluk yang menakutkan menyerang dirinya, tanpa pikir panjang, langsung melemparkan gelang saktinya. Li Qing yang terkena gelang sakti Naca tersebut langsung meninggal. Gelang sakti Naca adalah gelang yang dapat terbang dan kembali lagi padanya. Gelang tersebut dibawanya sejak dalam kandungan, dan gelang tersebut merupakan pemberian dari Mahadewa yang muncul di mimpi ibunya. Mengetahui bahwa Li Qing telah meninggal, Raja Naga lalu mengutus putra ketiganya, Ao Ping, untuk menangkap dan menghukum Naca. Ao Ping lalu menjelma menjadi manusia dan bertemu dengan Naca untuk meminta pertanggungjawabannya. Pertempuran pun tidak terelakkan,
Dan pertempuran tersebut berjalan agak seimbang, hingga saat Aoping terkena bola api dari Naca. Ia menjadi tidak fokus. Naca lalu melancarkan serangan terhadap Aoping. Akhirnya Aoping tewas karena tendangan keras Naca di kepalanya. Aoping pun kembali ke wujud asalnya dengan tubuh yang hangus. Naca kemudian mencabut-cabuti otot Aoping. Lalu, seperti tidak terjadi apa-apa, Naca pulang menemui ayahnya dan menceritakan kejadian tersebut. Mendengar hal itu, Li Qing langsung memarahi Naca. Ia tahu bahwa peristiwa tersebut pasti akan berbuntut panjang. Dan benar saja, tidak lama setelah kejadian itu, Ao Kuang, sang Raja Naga, muncul ke permukaan. Ia mendatangi Li Qing untuk meminta pertanggungjawaban atas kelakuan anaknya. Raja Naga kemudian menentangkan banjir untuk melampiaskan amarahnya karena telah kehilangan anaknya. Banjir tersebut menimbulkan banyak kerusakan dan korban jiwa. Belum puas melampiaskan amarahnya, Raja Naga lalu mengajukan tuntutan ke Kahyangan. Tetapi ketika bertemu di pengadilan Kahyangan, Naca malah menyerang Raja Naga. Ia merasa apa yang dilakukan Raja Naga tidak adil, karena Raja Naga melaporkan Naca yang telah membunuh anaknya. Sedangkan ia menyembunyikan perbuatannya sendiri yang mendatangkan banjir dan menimbulkan banyak korban jiwa. Perkelahian tersebut terjadi sebelum sidang dimulai. Kewalahan menghadapi Naca, Raja Naga melarikan diri ke tempat asalnya. Sebagai balasan, ia kembali membuat banjir besar dan menyebabkan lebih banyak korban jiwa. Raja Naga juga menyandera orang tua Naca. Melihat ketidakberdayaan orang tuanya, Naca pun menyesali perbuatannya yang telah membuat orang tuanya menderita. Akhirnya, Naca rela menerima hukuman, asalkan orang tuanya tidak diganggu lagi. Di hadapan sang Raja Naga, Naca bunuh diri sebagai tebusan atas perbuatannya yang telah membunuh putra Raja Naga. Naca lalu mengembalikan tubuhnya kepada orang tuanya. Raja Naga yang terhibur karenanya kemudian melepas Li Qing dan istrinya. Lalu ia menggelar pesta untuk merayakan kematian Naca. Sebagai pejabat, Li Qing merasa malu dan marah dengan apa yang diperbuat oleh Naca. Karena perbuatannya, banyak penduduk yang menjadi korban. Suatu malam, Naca hadir dalam mimpi ibunya. Ia memohon agar ibunya membangun sebuah kuil agar arwahnya memiliki tempat untuk beristirahat. Ibunya yang sangat menyayangi dan selalu membelanya, dengan diam-diam membangun sebuah kuil untuk memenuhi permintaan Naca. Apa yang terjadi setelahnya sungguh di luar dugaan. Kuil Naca menjadi sangat terkenal dan ramai didatangi orang-orang. Berbagai permohonan selalu terkabul apabila sembahyang di kuil tersebut. Karena sangat terkenal, keberadaan kuil Naca pun tak dapat lagi disembunyikan dari Li Qing. Li Qing menjadi gelisah. Dia menganggap Naca sedang membuat huru-hara lagi. Li Qing lalu memerintahkan agar kuil tersebut dibongkar dan melarang orang-orang untuk bersembahyang lagi di sana. Li Qing lalu memerintahkan bawahannya untuk membakar habis kuil itu agar masalah seperti dulu tidak terulang lagi. Melihat hal itu, arwah Naca menjadi sangat marah. Timbullah rasa permusuhan antara ia dan ayahnya. Ia kemudian menyimpan dendam terhadap ayahnya. Menurut anggapan Naca, raga yang sudah diberikan oleh ayahnya itu sudah ia kembalikan pada waktu ia bunuh diri. Maka sekarang, antara arwah Naca dan ayahnya sudah tidak ada hubungan lagi. Jadi, apabila ada kesempatan untuk membalas dendam, Naca tidak akan dianggap sebagai anak yang tidak berbakti. Naca memohon kepada Kahyangan agar menitiskan kembali ke dunia. Permohonan Naca itu pun dikabulkan. Tibalah saatnya untuk Naca kembali ke dunia. Dengan kesaktian gurunya, Naca dibuatkan raga yang terdiri dari susunan daun-daun dan bunga-bunga teratai. Naca menitis kembali ke dunia sebagai proses untuk menjadi dewa.
Ia harus mengalami kehidupan baru di dunia. Sang guru lalu membekali Natsa dengan ilmu silat. Dia juga menganugerahkan roda sakti yang dapat terbang kepada Natsa. Dengan menggenggam tombak api dan gelas saktinya, serta menaiki roda sakti pemberian gurunya, Dewa Natsa terbang untuk mencari Licing untuk mempertanyakan mengapa Licing membakar kuilnya. Natsa menyatakan telah melakukan penebusan atas kesalahannya di masa lalu. Tapi, beberapa kali pertemuannya dengan Licing selalu berakhir dengan pertengkaran. Hingga suatu kali, pertengkaran tersebut meningkat menjadi pertarungan. Licing menyadari bahwa raga manusianya bukan tandingan Natsa. Ia kemudian melarikan diri sambil menangkis serangan Natsa. Pada saat itu, Mutsa berpapasan dengan Natsa. Ia berusaha untuk menghalangi Natsa mengejar ayahnya. Tetapi dengan mudah, Natsa melewatinya. Perseteruan ayah dan anak itu terdengar hingga ke kahyangan. Lalu seorang dewa menolong Licing dengan memberikan pusaka pagoda sakti untuk mengurung Natsa. Setelah Natsa tidak berdaya atas permintaan gurunya, Natsa pun dibebaskan dengan syarat tidak memusuhi ayahnya lagi. Para dewa pun berhasil menamaikan ayah dan anak itu dan membuat Natsa menghormati ayahnya. Perangai Natsa pun berubah drastis setelah menyadari betapa kelakuan yang lalu menyebabkan kesusahan banyak orang, terutama hati ibunya yang sangat menyayanginya. Licing bersama ketiga putranya lalu bersama-sama menggulingkan dinasti Sang yang lalim dan membantu menyirikan dinasti Zhou. Beberapa tahun kemudian, Natsa kembali ke kahyangan dan menerima penghargaan. Dia diangkat menjadi panglima penjaga pintu surga. Sampai di sini dulu cerita saya kali ini. Jangan lupa di subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.